Halo movie lover, welcome di UC Movie. Film perdana yang akan saya bahas adalah film yang menggabungkan 3 genre, yaitu action, komedi, dan fantasi. Film ini adalah garapan dari Raman Hui yang dirilis di Cina pada Juli tahun 2015. Berjudul Monster Hunt. Film ini menceritakan tentang kehidupan antara monster dan manusia di zaman Cina kuno yang berakhir haru. Monster-monster di film ini tidaklah begitu menyeramkan seperti pada umumnya. Tanpa perlu panjang lebar lagi guys, langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like and share agar channel ini bisa makin berkembang ke depannya. Film diawali dengan adanya peperangan yang terjadi di dunia monster karena perebutan kekuasaan. Akibat perang ini, Raja Lama pun tewas, hingga seluruh pengikut Raja Lama pun ikut dibantai untuk memutus total kekuasaan Raja Lama. Di tengah hutan terlihat sang Ratu Lama yang tengah hamil berusaha kabur hingga masuk ke dunia manusia bersama 2 pengawalnya. Di saat pelarian, sang ratu dikejar oleh monster besar yang diutus oleh raja baru. Kedua pengawal pun berusaha menghalangi, kemudian mati di tangan monster besar itu. Sang ratu pun tertangkap. Beruntung masih ada 2 monster yang berada di hutan itu berusaha menolong sang ratu. Sang ratu pun lepas dari cengkeraman monster besar itu. Mereka pun terus berlari, tetapi sang ratu yang tengah hamil tidak sanggup berlari lagi. Lalu salah satu monster tadi berusaha mengalihkan perhatian monster besar dengan mengeluarkan jurus rayuan mautnya hingga membuat monster besar mimisan. Lalu suami dari si gendut ini pun terlihat marah. Kemudian si gendut ini pun memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan monster besar itu. Scene beralih ke desa bernama Yongning. Di sana ada seorang pemuda pincang yang bernama Tian Yi. Status Tian Yi sendiri di desa itu adalah kepala desa. Namun, para penduduk di sana tidak begitu menghargai Tian Yi karena kurangnya wibawa yang dimilikinya. Malahan, Tian Yi kerap menjadi bulan-bulanan para penduduk desa. Di desa Yongning, Tian Yi hidup bersama omanya yang sangat pikun. Sementara ibunya telah meninggal dan ayahnya menghilang pada saat berburu monster. Terlihat sang oma memperlihatkan kepada Tian Yi pusaka keluarganya. Setelah menunjukkan pusakanya, Oma Tian Yi bergegas mau pergi untuk mencari ayah Tian Yi yang telah hilang bertahun-tahun. Suatu ketika, Tian Yi bertemu dengan 2 orang asing di jalan. Kemudian Tian Yi pun membawa mereka ke restoran miliknya. Terlihat ada seorang wanita lagi yang datang ke restoran Tian Yi, menatap sinis ke arah 2 orang asing tadi. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara wanita itu dan kedua pasangan tadi. Tian Yi pun yang menyaksikan menjadi takut. Wanita itu ternyata adalah pemburu monster yang bernama Xiaolan. Sementara kedua pasangan tadi itu adalah monster yang kita lihat sebelumnya, yaitu monster genit dan suaminya. Rupanya kedua monster ini berniat untuk memangsa Tian Yi. Setelah ketahuan, kedua monster itu bukannya langsung pergi, malah bermesraan di depan Xiaolan. Xiaolan pun yang tidak tahan langsung mengarahkan cambuknya. Saat mengarahkan cambuknya, tidak sengaja mengenai keranjang yang dibawa mereka. Keranjang itu ternyata berisi sang ratu monster. Kemudian, pasangan monster ini pun terus melanjutkan pertarungannya dengan Xiaolan. Di saat Xiaolan akan menangkap pasangan monster itu, tiba-tiba datang seorang pria yang juga pemburu monster, bernama Luo Kang. Xiaolan dan Luo Kang pun berdebat memperebutkan kedua monster itu. Tak lama, muncullah Tian Yi yang disandra oleh sang ratu monster. Kemudian, si monster genit dan suaminya berteriak menyuruh sang ratu untuk lari. Kedua pemburu monster ini pun berusaha menangkap sang ratu. Sang ratu pun berusaha kabur, tapi sebelum ia pergi, sang ratu meludahi Tian Yi untuk menandainya. Akhirnya, sang ratu pun berhasil kabur. Setelah Lokong pergi, tinggallah Tian Yi bersama Xiaolan. Tian Yi masih mengira Xiaolan yang membunuh kedua pasangan tadi.
Xiaolan pun menjelaskan kepada Tianyi bahwa orang tadi bukanlah manusia, melainkan monster yang menyamar. Xiaolan memutuskan untuk menginap. Terlihat Xiaolan sedang mengikat dan mengunci mulut Tianyi dengan sihirnya. Xiaolan tetap berada di sana karena mengetahui bahwa sang ratu meninggalkan jejak kepada Tianyi dengan air liurnya dan pasti akan kembali lagi untuk mencari Tianyi. Terlihat juga Xiaolan telah memasang banyak perangkap untuk menangkap sang ratu. Xin pun beralih ke Lokang yang tengah bersama dengan para monster yang telah ia tangkap. Terlihat Lokang akan menikmati makan malamnya. Namun Lokang yang kedekut ini tidak mau membagikan makanannya kepada kedua monster yang kelaparan. Tak lama, monster genit dan suaminya tiba-tiba bernyanyi. Terlihat beberapa monster yang berada di hutan juga ikut meramaikan. Mereka pun semuanya bernyanyi dan menari. Berasa lagi nonton konser ya si Lokangnya. Lokang pun tidak mau kalah, kemudian ikut bergabung, tentunya dibantu dengan paduan suara para monster. Terlihat semua bergembira. Eits, bergembira? Tunggu. Rupanya monster genit dan suaminya berusaha mengalihkan perhatian Lokang. Saat Lokang tengah terlena, suami dari si monster genit berusaha mengambil kunci. Kemudian mereka menggunakan rantainya untuk mengikat si Lokang. Tidak hanya sampai di situ, si Lokang pun kena smackdown sama si monster genit. Kita kembali lagi ke Tianyi dan Xiaolan yang tengah tertidur. Tampak ada yang memotong kayu dari arah bawah tempat tidur Tianyi. Xiaolan yang tengah tertidur lelap tidak sadar sama sekali bahwa Tianyi akan dibawa. Ternyata Tianyi diculik oleh sang ratu monster. Setelah tiba di hutan, sang ratu pun melepaskan sihir yang mengunci mulut Tianyi. Tianyi pun menanyakan kepada sang ratu apakah yang diinginkannya. Lalu sang ratu monster pun menyuruh Tianyi untuk memegang perutnya. Kemudian mengatakan bahwa ia tengah sekarat dan memohon untuk menyelamatkan bayinya. Tetapi Tianyi sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan sang ratu, karena sang ratu tidak berbicara dalam bahasa manusia. Lalu tiba-tiba sang ratu merobek perutnya. Tianyi pun menjadi terkejut. Kemudian sang ratu mengambil telur dari dalam perutnya, lalu membuka mulut Tianyi dan memasukkannya. Seketika perut Tianyi pun membesar seperti sedang hamil. Tiba-tiba sang ratu terlihat marah dan mengerang. Ternyata monster besar tadi datang lagi untuk membunuh ratu. Saat akan diserang oleh monster besar itu, untungnya Xiaolan datang. Kemudian mereka pun bertarung. Sementara itu, sang ratu monster melepaskan ikatan Tianyi dan meminta Tianyi untuk melindungi bayinya. Kemudian sang ratu pun tewas. Sedih ya. Kembali ke pertarungan Xiaolan dan monster besar itu. Ternyata Xiaolan tidak sanggup untuk melawan monster besar itu. Monster besar yang mengetahui bahwa ada bayi ratu di dalam perut Tianyi mulai mendekatinya. Tianyi pun berusaha lari. Tianyi yang pincang ditambah lagi dengan kondisi yang hamil menjadi kesulitan untuk berlari. Kemudian tertangkap oleh monster besar. Xiaolan pun datang membantu. Lalu mereka berlari ke arah lubang kecil hingga monster besar itu tidak dapat masuk. Akhirnya Xiaolan dan Tianyi pun selamat kembali ke rumahnya melalui lubang tadi. Terlihat Xiaolan tengah mengecek kandungan Tianyi, kemudian memberikan dua solusi. Solusi pertama adalah melahirkan bayi monster itu. Tentunya Tianyi langsung menolak. Solusi kedua adalah merobek perut Tianyi dan mengeluarkan paksa bayi monster itu. Tentunya solusi kedua ini membuat Tianyi ketakutan. Tianyi pun memutuskan untuk melahirkan bayi monster itu. Xiaolan memutuskan untuk bersama Tianyi sementara waktu, karena Xiaolan berencana untuk menjual bayi monster itu ketika lahir. Tianyi pun menjadi kesal dengan tingkah Xiaolan. Tianyi pun menjebak Xiaolan dengan perangkap yang dibuat oleh neneknya. Xin pun berlanjut ke Tianyi yang tengah berjalan keluar rumah. Tetapi desa terlihat sepi. Kemudian Tianyi pun singgah ke rumah temannya. Temannya berkata kepada Tianyi bahwa ada orang asing yang datang menculik warga desa. Tianyi pun menyuruh temannya untuk membukakan pintu. Tapi betapa terkejutnya Tianyi melihat ada monster hijau yang mengaku temannya. Tianyi pun berlari karena takut. Ketika Tianyi berlari, monster hijau pun berteriak dan mengatakan bahwa ayah Tianyi berjanji untuk menjaga mereka semua. Tak lama datang seseorang yang berusaha menangkap monster hijau itu. Tianyi yang masih bingung dan tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa melihat dan pergi. Setelah itu, Tianyi pun mengintip dari kejauhan.
Ternyata seluruh warga desa adalah monster yang telah diselamatkan oleh ayah Tianyi. Orang yang datang mengacaukan desa itu adalah mantan penjaga istana. Kita panggil aja Bosmon ya. Tampak ada tante-tante monster yang mengatakan bahwa mereka tidak menyakiti manusia sama sekali dan mereka vegetarian. Dan ayah Tianyi dapat membuktikan bahwa manusia dan monster dapat hidup berdampingan. Tetapi Bosmon malah mengatakan bahwa ayah Tianyi adalah pengkhianat. Si tante monster itu pun marah. Tujuan Bosmon ke desa Yongning adalah untuk mencari ratu monster. Kemudian Bosmon berkata akan melepaskan bagi siapa saja yang tahu informasi mengenai ratu dan bayinya berada. Tetapi bukannya takut, mereka malah mengerjai Bosmon. Bosmon pun menjadi marah. Kemudian anak buahnya mengeluarkan kumbang api hingga salah satu warga tewas. Bosmon pun menangkap semua warga dan membakar habis desa Yongning. Tianyi tampak sedih karena desa Yongning telah hancur. Xiaolan pun mengajak Tianyi untuk ke kota Suntian agar dapat menjual bayi monster yang ada di perut Tianyi ketika dilahirkan nantinya. Mereka pun melakukan perjalanan dan kemudian berhenti sejenak untuk makan. Terlihat Tianyi begitu banyak makannya karena tengah hamil. Saat tengah makan, Xiaolan pun melihat Lokang datang. Ia pun takut nantinya Lokang akan menangkap Tianyi karena tahu bahwa Tianyi mengandung bayi monster. Pada saat akan pergi, mereka pun ketahuan oleh Lokang dan Tianyi pun nyaris tertangkap. Ketika Lokang akan membawa Tianyi pergi, tiba-tiba monster besar datang lagi mencari mereka. Lokang pun berusaha menolong Tianyi dan Xiaolan dengan menahan monster besar itu. Tetapi Xiaolan yang licik ini pun meninggalkan Lokang sendirian. Beruntung, Lokang pun berhasil mengalahkan monster besar itu. Tampak gigi monster besar itu sampai rontok dan terus berlari sambil menangis. Sementara Lokang tampak babak belur. Perjalanan Xiaolan dan Tianyi terus berlanjut. Mereka pun tiba di sebuah penginapan. Terlihat Xiaolan berkenalan dengan seorang wanita yang menginap di penginapan yang sama. Wanita itu memiliki tujuan yang sama dengan Xiaolan dan Tianyi, yaitu ke kota Suntian. Scene beralih ke Tianyi yang berada di kamar penginapan. Tianyi terlihat tengah kesakitan, kemudian dikejutkan dengan kehadiran si monster geni dan suaminya. Kedua pasangan monster itu pun memukul Tianyi hingga pingsan dan ingin membawa Tianyi. Tapi beruntung Xiaolan datang. Kemudian Xiaolan pun mengajak Tianyi untuk segera pergi dari penginapan. Tetapi tiba-tiba Tianyi merasakan kontraksi dan akan segera melahirkan. Xiaolan pun menjadi bingung tidak tahu harus berbuat apa. Xiaolan pun mencoba menenangkan dirinya dan berpikir. Akhirnya ia tahu bagaimana caranya, lalu memutuskan untuk membantu Tianyi melahirkan bayi monster itu. Xiaolan pun mulai membuka celana Tianyi. Sontak Tianyi pun menjadi terkejut. Belum sampai di situ, Xiaolan pun memegang gunting besar. Ketika mau memotong, malah Xiaolan memejamkan mata. Tianyi pun menjadi semakin takut. Xiaolan pun akan segera menggunting, tapi nyaris saja Xiaolan salah menggunting. Oh no! Nyaris saja ya guys. Ketika sedang sibuk mengurus proses persalinan, tiba-tiba Nyonya yang baru saja dikenal oleh Xiaolan di bawah datang menghampiri karena mendengar keributan. Xiaolan pun mengatakan kepada Nyonya itu bahwa yang tengah berbaring itu adalah ibunya yang akan melahirkan. Lalu tiba-tiba Tianyi akan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, dan ternyata Tianyi melahirkan dari mulutnya guys. Karena takut ketahuan, Xiaolan pun memukul Nyonya itu hingga pingsan. Akhirnya bayi monster itu pun telah lahir. Ia terlihat lucu. Ternyata Tianyi melahirkan monster lobak putih. Nyonya tadi pun akhirnya bangun. Beruntung ia tidak mengingat apapun kejadian tadi. Tampak di dalam kamar ada anak kecil yang di bawah Nyonya itu sedang bermain dengan bayi monster. Anak kecil itu tingkahnya sangat barbar dan usil. Bayi itu pun mengambil gunting besar. Beruntung berhasil dihalangi oleh Tianyi, tapi malah mengenai monster geni dan suaminya yang berada di lemari. Apes nasib mereka ya. Scene beralih. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Suntian dan singgah untuk beristirahat di sebuah gubuk kecil. Terlihat kuda milik Xiaolan dan Tianyi terkapar karena darahnya dihisap oleh monster kecil itu. Tianyi pun terlihat memarahi monster kecil dan mengajarkan monster kecil itu untuk bervegetarian. Tianyi pun mulai menyuapi monster kecil itu dengan buah. Terlihat ia makan dengan lahapnya, tapi rupanya tidak ditelan sama sekali. Kemudian monster kecil itu pun memuntahkannya dengan keras hingga kayu yang ada di sana roboh. Xiaolan dan Tianyi pun tampak terkejut. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Suntian.
Terlihat mereka menemui seorang wanita untuk menjual monster kecilnya. Akhirnya, wanita itu pun sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Xiaolan. Ketika Tianyi melangkah pergi, monster kecil itu pun menangis. Duh, kasihan. Setelah menjual monster kecil itu, mereka pun pergi untuk makan. Pada saat itu, Tianyi masih terus memikirkan monster kecilnya. Kemudian mengatakan kepada Xiaolan bahwa ia ingin menamai monster itu Wupa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Pada saat berjalan di pasar, Xiaolan tidak sengaja melihat kain yang tergantung di keranjang Tianyi. Setelah diambil, ternyata itu adalah kain yang dibuat oleh monster kecil. Tampak membentuk seperti Tianyi, monster kecil, dan Xiaolan. Tak lama, mereka pun dikagetkan dengan suara penjual lobak. Tampak penjual itu tengah mencincang-cincang lobak. Xiaolan pun memutuskan untuk mengambil kembali monster kecilnya. Setibanya di sana, ternyata monster kecil itu sudah dijual ke restoran Heaven. Scene pun berlanjut ke restoran Heaven. Terlihat seorang wanita tengah berjalan ke arah dapur. Wanita itu adalah kepala koki. Kepala koki pun mulai menyajikan monster kecil. Dimulai dari menggorengnya, namun hasilnya gagal. Kepala koki pun mencoba lagi dengan merebusnya. Hasil pun tetap sama, gagal. Kepala koki ini pun belum menyerah. Dengan penampilan yang porak-poranda, ia pun mencincang-cincang monster kecil, kemudian memutuskan untuk mengukusnya. Dan hasilnya gatot alias gagal total. Kepala koki ini pun dibuat menangis dan akhirnya menyerah. Scene pun beralih lagi ke Tianyi dan Xiaolan. Terlihat mereka telah tiba di restoran Heaven untuk menyelamatkan monster kecil. Namun saat di dapur, Tianyi tidak sengaja melihat monster hijau yang dari desa Yongning. Tianyi pun berhasil menolong temannya. Tetapi tiba-tiba ada orang yang menyerang dari belakang. Ternyata itu adalah penjaga restoran. Teman Tianyi pun berusaha menahan agar Tianyi bisa lari. Namun Tianyi tidak mau melakukan hal yang sama pada saat meninggalkan temannya di desa Yongning. Sementara Xiaolan mengajak Tianyi untuk pergi karena ia tidak bisa menghadapi penjaga itu. Ketika ingin mengucapkan perpisahan kepada Xiaolan, Tianyi menginjak kayu dan kemudian tanpa sengaja, tanpa mereka berdua pun saling malu. Kemudian Tianyi pun pergi. Tianyi berusaha melawan penjaga itu, namun karena tidak pandai berkelahi, Tianyi pun kalah. Beruntung, Xiaolan pun langsung datang membantu. Babang penjaga pun langsung melanjutkan serangannya dan menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan bara api. Terlihat Xiaolan dan Tianyi akan kabur, namun Tianyi selalu dikejar oleh bara api itu. Ternyata di punggung Tianyi terdapat mantra. Lalu Xiaolan pun melemparkan mantra itu ke babang penjaga. Dan akhirnya, senjata makan tuan dah. Beralih ke dapur masak. Tampak monster kecil sedang dibawa untuk dihidangkan. Pelayan pun membawa monster kecil dengan menggunakan lift. Di saat itu, terlihat juga monster Gane dan suaminya berada di sana. Kemudian, mereka pun turun untuk menyelamatkan monster kecil. Namun, gagal. Mereka bertemu dengan Lokang. Karena diganggu oleh Lokang, monster kecil pun tiba di jamuan makan. Si monster Gane dan suaminya berusaha bertahan dari Lokang. Kemudian, monster Gane menghantam Lokang hingga mereka semua jatuh ke dasar. Akibat dari pertarungan mereka, tali lift pun putus. Monster Gane dan suaminya pun memutuskan untuk menyelamatkan Lokang. Tampak Lokang pun tersenyum bahagia. Scene beralih ke jamuan makan. Terlihat monster kecil akan disajikan. Bosman berencana untuk memberikan jamuan otak monster kecil yang segar. Fungsinya adalah untuk awet muda dan panjang umur. Dengan cara membuat monster kecil mabuk terlebih dahulu. Jika monster kecil telah mabuk, maka mereka dengan mudahnya untuk menyantap monster kecil. Lihat monster kecil saat diberikan araknya dengan lahapnya meminum arak tersebut. Kembali lagi ke dapur. Tianyi dan Xiaolan tanpa sengaja bertemu dengan Oma Tianyi. Si Oma tiba di sana karena dibawa oleh dua monster ketika mencari ayah Tianyi. Dan lagi-lagi pikun Oma juga kumat. Scene beralih kembali ke jamuan makan. Monster kecil pun telah terlihat mabuk. Lalu pelayan Bosman pun mengeluarkan kumbang api untuk melobangi kepala monster kecil. Sebelum hal itu terjadi, Xiaolan pun dengan segera menggunakan kertas mantranya untuk menolong monster kecil. Kumbang api itu pun kena smackdown. Tianyi dan Xiaolan pun datang, lalu berhasil mengambil monster kecil kembali. Xiaolan pun bertarung dengan anggota Bosman, namun ia kalah. Tidak lama, nenek Tianyi pun datang membantu, tapi malah bernasib sama. Bosman pun mulai mengancam Tianyi.
akan menghabisi Oma dan Siolan jika tidak mau menyerahkan monster kecil. Tapi sempat-sempatnya ini Oma melawak agar tidak dihabisi duluan. Tianyi pun memiliki ide menggunakan buah dan monster kecil untuk melawan Bossmon. Tianyi pun melancarkan aksinya seperti film action menembaki semuanya. Ajib, mantap kali. Karena tembakan yang bertubi-tubi, monster kecil pun terlihat lelah. Tembakan monster kecil tidak sia-sia, tampak wajah Bossmon terluka. Lalu mulai berganti-ganti wajah. Dan ternyata Bossmon adalah monster juga yang menyambar menjadi manusia. Bossmon pun berubah menjadi monster yang besar, kemudian mengamuk. Terlihat Siolan pun bertarung dengan Bossmon, tapi ia hampir gagal. Kemudian Tianyi pun datang membantu dengan memukulkan kursi kepada Bossmon, sehingga membuat Bossmon menjadi marah. Tak lama monster kecil datang dengan gagahnya. Kirain mau membantu, ternyata monster kecil hanya melawak. Ia hanya melempar sebatang kayu kecil dan kemudian kabur. Oma pun datang memberikan pedang pusakanya kepada Tianyi, tapi tetap aja Oma pikun. Tianyi pun dengan berani mencoba pedang itu, namun ia kalah, kemudian terlempar. Lalu monster itu pun melemparkan pedang pusaka itu ke arah Tianyi. Monster kecil yang melihat Tianyi terluka merasa sedih, kemudian berusaha menarik pedang yang ada di tubuh Tianyi hingga terluka, dan akhirnya pisau itu pun dapat tercabut. Setelah itu, keajaiban pun terjadi. Pedang kayu tadi berubah menjadi pedang besi, dan Tianyi pun tiba-tiba sadar kembali. Sementara itu, Siolan terlihat sedang berusaha melawan monster itu dan nyaris tewas diinjak. Untung Tianyi langsung datang menolong dengan pedangnya. Oma pun berteriak kepada Tianyi untuk menggunakan jurus andalan keluarganya. Lalu Tianyi pun melakukannya. Tak lama, pedang itu pun menyala. Tianyi pun langsung menyerang monster itu dengan menusuk perutnya. Lalu kemudian menendang monster itu. Terbesar itu terkapar dan tewas. Singkat cerita, seluruh penduduk desa pun telah bebas, kemudian memutuskan untuk mengungsi ke tempat terpencil agar aman. Dan Tianyi pun menyuruh monster kecil untuk ikut bersama penduduk monster. Tampak Tianyi sangat sedih melepas kepergian monster kecil. Sebelum melepas kepergian monster kecil, Tianyi memberitahu kepada monster kecil bahwa ia telah diberi nama Wupa. Tianyi pun menyuruh Wupa untuk pergi dengan kasar, agar Wupa mau ikut bersama monster lainnya. Wupa pun tampak menangis karena Tianyi begitu kasar. Tianyi pun akhirnya mengerti kenapa di masa lalu ayahnya juga berbuat demikian. Dengan sedihnya, Wupa pun akhirnya pergi bersama dengan monster lainnya, dan film pun berakhir. Film yang berakhir haru ya guys, tapi bagus dan menghibur kok. Dimana ada Siolan si pemburu monster yang barbar, serta Tianyi si pelawan bodoh kita. Keduanya tampil dengan akting yang mengesankan, serta penampilan aktor pendukung yang sangat jenaka hingga membekas di ingatan saya. Semoga review film ini dapat menghibur kalian dan dapat menjadi salah satu list film kalian. Terima kasih buat yang telah menonton. See you next video.